Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Perkenalkan, saya Dina Askan Reza Putri, berasal dari unit SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisir. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 5, saya berasal dari kelas D2 dengan pengajar praktik saya yaitu Bunda Pulmen Evida dan fasilitator saya Ibu Leni Murni Hayati. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pertanyaan pemantik, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melaksanakan tugas saya sebagai guru hanya fokus pada ketercapaian indikator atau materi dan KKM saja. Ini saya lebih fokus pada kognitif anak dengan mengabaikan proses pembelajaran yang bermakna. Saya memaksa peserta didik saya untuk memahami apa materi yang saya suguhkan. Saya sebagai guru juga kurang memahami karakteristik peserta didik saya, sehingga di dalam pembelajaran saya memaksa mereka untuk selalu mengikuti materi yang saya suguhkan. Saya menuntut mereka untuk selalu berhasil menuntaskan penilaian harian yang sudah saya sediakan. Saya memaksa mereka untuk selalu mengikuti alur yang telah saya buat. Saya tidak memahami karakter mereka, bahwa mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri. Saya tidak memahami posisi diri mereka. Yang saya tahu posisi diri saya adalah menyuguhkan materi, harus ada ketercapaian KKM serta ketuntasan materi tersebut. Saya juga mendominasi pembelajaran, sehingga murid saya pasif dan motivasi belajarnya kurang. Hanya saya saja yang menjadi pusat perhatian mereka. Saya tidak memberikan ruang kebebasan bagi mereka untuk berkreatif, untuk bergerak satu sama lainnya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merancang dan mengemas pembelajaran semenarik mungkin agar proses pembelajaran lebih bermakna. Dalam hal ini, bukan berarti saya mengabaikan kognitif mereka, namun saya menyeimbangkan antara proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik saya. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara mereka, misalnya kerjasama, serta kemandirian mereka, serta tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan setiap rangkaian proses pembelajaran yang saya hadirkan. Saya juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan setiap rangkaian tugas yang telah saya berikan. Saya berusaha memahami minat, bakat, serta kreativitas mereka dalam menyelesaikan proses pembelajaran yang sudah saya desain semaksimal mungkin. Saya tidak lagi mendominasi pembelajaran, namun saya membuat proses pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik saya, sehingga peserta didik saya lebih mandiri, merdeka belajar. Mereka merdeka untuk berbuat sesuai dengan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Saya tidak lagi memaksa mereka untuk bisa mengikuti materi yang saya berikan. Saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi sesuai dengan kecepatan, keunikan mereka sendiri-sendiri.
Jadi setelah mempelajari modul 1.1, kesimpulan yang dapat saya peroleh bahwa saya harus menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik saya. Saya meyakini proses yang baik tidak akan pernah memungkiri hasil bagi peserta didik saya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan atau segera saya lakukan di dalam proses pembelajaran saya, yang pertama saya harus memahami karakteristik dan keunikan masing-masing peserta didik. Yang kedua, pendidikan bukan hanya penanaman konsep materi atau kognitif saja, namun perlu penanaman nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, saya memahami kodrat peserta didik adalah kodrat anak itu bermain, sehingga saya akan mendesain pembelajaran dengan cara bermain. Yang keempat, kita sebagai guru menjadi perawat, merawat peserta didik dengan memfasilitasi proses pembelajaran, bukan mengubah atau memaksa kodrat yang mereka miliki. Dan yang kelima, pendidikan menuntun anak bukan meminta hak mereka, namun lebih kepada menghamba kepada peserta didik. Saya berharap agar saya bisa mengajak ekosistem sekolah saya untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga harapan saya ini bukan hanya mengajak rekan-rekan teman sejawat di sekolah saya saja, namun saya bisa berbagi ilmu dengan sekolah-sekolah terdekat atau sekolah tetangga di tempat saya mengajar. Semoga harapan saya ini dapat terwujud. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.